Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Davita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan tasyawuf dengan akhlak. Sebelum membahas lebih jauh tentang akhlak dan tasyawuf, saya akan membahas tentang apa itu Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi norma dan sopan santun. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang memiliki akhlak yang baik akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Tak heran jika banyak orang tua yang mengajari anaknya untuk berakhlak baik sejak kecil. Beralih ke tema tentang tasyawuf. Apa itu tasyawuf? Tasyawuf adalah proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensucikan hati. Hati yang suci bukan hanya bisa dekat dengan Allah, malah dapat lebih melihat Tuhan atau al-ma'rifah. Dalam tasyawuf disebutkan bahwa Tuhan yang Maha Suci tidak dapat didekati kecuali oleh hati yang suci. Dan apa itu akhlak? Akhlak menjelaskan mana nilai yang baik dan mana yang buruk. Juga bagaimana mengubah akhlak buruk agar menjadi baik secara zahiriah, yakni dengan cara-cara yang nampak seperti keilmuan, keteladanan, pembiasaan, dan lain-lain. Maka ilmu tasyawuf menerangkan bagaimana cara menyucikan hati agar setelah hatinya suci yang muncul dari perilakunya adalah akhlak al-karimah. Perbaikan akhlak menurut ilmu tasyawuf harus berawal dari penyucian hati. Pendapat para sufi adalah dengan ijtinab al-manhiyat dan ada al-wajibat serta ada al-na'afiyat. Dalam kacamata akhlak, tidaklah cukup iman seseorang hanya dalam bentuk pengakuan, apalagi kalau hanya dalam bentuk pengetahuan. Yang kafah adalah iman, ilmu, dan amal. Amal itu adalah yang dimaksud dengan akhlak. Tujuan yang hendak dicapai dengan ilmu akhlak adalah kesejahteraan hidup manusia dengan dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dari satu segi akhlak adalah buah dari tasyawuf atau proses pendekatan diri kepada Tuhan dan istiqomah dalam hati pun bahagian dari bahasan ilmu tasyawuf. Dalam Islam terdapat istilah akhlak dan tasyawuf. Akhlak dan tasyawuf memiliki beragam pendapat dan hubungan yang saling melengkapi. Ajaran mengenai tasyawuf sebetulnya bukanlah ajaran yang baku dalam Islam dan disepakati oleh berbagai kalangan ulama. Terdapat berbagai pandangan dan pemikiran yang memberikan sumbangsih pada tasyawuf. Dalam penjelasan saya ini, sekedar membahas benang merah akhlak dan tasyawuf secara umum. Namun, tidak menggali lebih mendalam mengenai tasyawuf dan berbagai aliran mengenai hal tersebut. Hal ini agar dapat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam, dan hakikat manusia menurut Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika akan dilaksanakan. Pengertian tasyawuf. Istilah tasyawuf berasal dari kata sufi yang artinya suci. Tasyawuf memang berasal dari golongan para sufi yang senantiasa menghubungkan ajaran agama dengan perasaan cinta mendalam dan kesucian hati. Untuk itu, tasyawuf diartikan sebagai penyucian hati dan menjaganya agar tidak mendapatkan cedera, kotor, dan selanjutnya dapat menjadikan hati jernih
serta harmonis dengan hubungan antara manusia dan Tuhan. Untuk itu, hal-hal yang duniawi tentu akan dijauhi dan dikurangi oleh orang-orang sufi. Ahli tasyawuf mengemukakan bahwa indikator manusia berakhlak antara lain adalah memiliki budaya malu dalam interaksi dengan sesamanya, tidak menyakiti orang lain, banyak kebaikannya, benar dan jujur dalam ucapannya, tidak banyak bicara tapi banyak berbuat, penyabar, tenang hatinya selalu bersama Allah, bijaksana, hati-hati dalam bertindak, disenangi teman dan lawan, tidak pendendam, tidak suka mengadu domba, sedikit makan dan tidur, tidak pelit dan hasad, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kalau akhlak dipahami sebagai pandangan hidup manusia berakhlak, adalah manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama makhluk dan alam semesta. Di dalam Al-Quran banyak ditemukan ciri-ciri manusia yang beriman dan memiliki akhlak mulia. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.